Rumah Jepang kecil tapi terasa besar. 7 trik KonMari yang jarang dibahas sebelumnya. Pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Pernah nggak sih kamu masuk ke rumah kecil, tapi rasanya kok lega, adem, dan pengen duduk lama di situ? Padahal luasnya biasa aja. Bukan rumah gede, bukan rumah mahal. Tapi entah kenapa rasanya napas jadi panjang. Perasaan itu sering banget muncul waktu kita lihat rumah-rumah Jepang. Dan lucunya, makin dilihat makin bingung. Kok bisa ya rumah sekecil itu kelihatan lapang, padahal kalau diukur, kadang lebih kecil dari rumah kita. Sebelum lanjut, aku mau cerita sedikit soal KonMari. KonMari itu berasal dari nama Marie Kondo, seorang perempuan Jepang yang terkenal karena satu hal sederhana tapi keren banget. Dia ngajarin kita beres-beres bukan cuma pakai tangan, tapi pakai hati. Inti KonMari itu satu. Setiap barang ditanya, apakah masih memicu rasa senang di hati? Kalau iya, simpan. Kalau tidak, lepaskan dengan hormat. Kedengarannya sepele, tapi begitu dipraktikkan, rasanya kayak diinterogasi sama diri sendiri. Karena ternyata banyak barang di rumah kita yang bertahan bukan karena berguna, tapi karena rasa bersalah. Aku dulu mikir rumah Jepang kelihatan lega karena orangnya disiplin, atau karena mereka estetik dari lahir, atau karena budaya mereka beda. Ternyata aku salah. Masalahnya bukan di rumah. Masalahnya di kebiasaan kita. Aku pernah tinggal di rumah kecil. Isinya penuh. Lemari penuh, rak penuh, kolong tempat tidur penuh. Dan anehnya, makin penuh rumahnya, makin capek orangnya. Bangun tidur rasanya kayak baru kalah perang. Padahal belum ngapa-ngapain. Pulang kerja bukannya pengen rebahan, malah pengen keluar lagi. Kemana aja asal bukan di rumah. Padahal rumah itu seharusnya tempat pulang. Dan di situ aku sadar, bukan rumahnya yang bikin capek, tapi ternyata karena isinya. Sekarang kita masuk ke trik pertama. Orang Jepang dengan KonMari hanya menyimpan barang yang benar-benar dipakai dan bikin hati adem. Contoh paling simpel, baju. Coba buka lemari kamu, ada berapa baju yang nggak dipakai setahun terakhir? Biasanya jawabannya bukan sedikit. Aku pernah nemu kemeja yang masih ada labelnya. Disimpan karena mikir suatu hari bakal kepakai. Masalahnya, suatu hari itu nggak pernah datang. Yang datang malah rasa sesak tiap buka lemari. Di rumah Jepang, lemari jarang penuh. Bukan karena mereka miskin baju, tapi karena mereka nggak mau bangun pagi sambil berdebat sama lemari. Trik ini bikin rumah kecil terasa besar karena barang yang tersisa itu benar-benar relevan. Nggak ada drama, nggak ada rasa bersalah. Cuma fungsi dan ketenangan. Trik kedua, mereka nggak pernah memaksa satu ruang untuk menampung semuanya. Rak tidak harus penuh. Meja tidak harus diisi. Sudut rumah boleh kosong. Di kita, meja kosong sering dianggap sayang. Akhirnya ditaruh apa aja. Souvenir nikahan kalender lama, brosur yang entah dari mana. Di Jepang, ruang kosong itu disengaja. Karena ruang kosong bikin mata istirahat, otak tenang. Contoh nyatanya, meja makan. Meja makan di rumah Jepang biasanya bersih. Habis makan, langsung dibereskan. Karena mereka tahu meja makan bukan tempat numpuk hidup. Rumah kecil terasa besar karena ada ruang bernapas. Bukan cuma buat badan, tapi buat pikiran. Trik ketiga, satu ruang, satu fungsi. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar banget. Di banyak rumah kita, meja makan bisa jadi meja kerja, bisa jadi tempat anak belajar, bisa jadi tempat naruh barang belanjaan. Akhirnya otak bingung, ini mau makan, mau kerja, atau mau stres. Di rumah Jepang, fungsi ruang dijaga. Kalau ini tempat istirahat, ya istirahat. Kalau ini tempat kerja, ya kerja. Contoh paling kerasa itu kamar tidur. Kamar tidur di Jepang jarang penuh barang. Karena mereka mau tidur dengan kepala kosong.
Rumah kecil terasa besar karena otak nggak dipaksa multitasking terus. Otak diberi waktu untuk istirahat. Otak diberi ruang untuk menata ruang memorinya sendiri. Trik nomor 4. Mereka tidak menyimpan barang karena masa lalu. Ini bagian paling berat secara emosional. Dan biasanya memang, hal yang terkait dengan emosional akan cenderung menabrak hal-hal yang logis dan realistis. Kita sering nyimpan barang karena kenangan. Padahal kenangan itu di kepala, bukan di lemari. Bukan pula di tumpukan meja sudut ruangan atau tumpukan di gudang. Aku pernah nyimpan barang rusak cuma karena dikasih orang tertentu. Setiap lihat barang itu, bukan bahagia yang muncul, tapi rasa bersalah. Di KonMari, barang seperti itu dilepas dengan terima kasih. Terima kasih sudah menemani fase hidup tertentu. Sekarang waktunya selesai. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berpisah. Rumah kecil terasa besar karena tidak dijadikan museum emosi. Tidak ada barang yang terus mengingatkan luka lama. Tidak ada barang yang membangkitkan memori kesedihan di masa lalu. Trik kelima, visual yang tenang. Ini bukan soal mahal, bukan soal desain ribet, bukan desain yang penuh aneka ornamen detil, atau ornamen yang sekedar tempelan saja. Warna netral, sedikit tekstur, sedikit kontras. Contoh paling gampang itu dinding. Dinding penuh hiasan bikin mata kerja terus. Dinding sederhana bikin mata santai. Rumah Jepang jarang pakai dekor berlebihan. Bukan karena mereka nggak suka estetik, tapi karena mereka peduli sama energi harian. Karena dekor yang berlebihan bisa menyerap energi visual dan pikiran kita. Menyulitkan kita untuk konsentrasi pada suatu pekerjaan atau masalah. Rumah kecil terasa besar karena mata dan pikiran dikasih libur. Mata tenang, tidak dipaksa terus menyaksikan drama berantakan. Pikiran juga bisa istirahat, nggak perlu mikir berat kayak mikir utang negara gitu. Aku ngerasain sendiri, waktu mulai buang barang, yang berubah bukan cuma rumah, tapi mood, fokus, dan lucunya, pengeluaran ikut turun. Karena kalau rumah rapi, kita berhenti belanja buat nutupin stres. Rumah kecil itu bukan masalah. Yang bikin sempit itu kebiasaan nimbun tanpa sadar. Kalau kamu sekarang ngerasa rumah kamu sumpek, capek, nggak bikin tenang, bisa jadi bukan karena ukurannya. Bisa jadi karena terlalu banyak hal yang seharusnya sudah pamit dari hidup kamu. Dan mungkin rumah kecil itu bukan kekurangan, tapi undangan-undangan buat hidup lebih ringan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.